Perbedaan mahasantri dengan mahasiswa pada umumnya tentu saja yang paling berbeda adalah karena mahasantri ini hidup dan tinggal bersama di lingkungan pondok pesantren. Ini penting ya kami jelaskan bahwa mahasantri memang harus punya karakter yang khusus di sini. Mereka sudah menguasai grammar bahasa Arab dengan baik. Mahasantri ini berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi pada umumnya karena pada dirinya sudah punya kemampuan, sudah punya keilmuan, tinggal diimplementasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mahrus, Kasubdit Pendidikan Mahat Ali, ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana penguatan mahasantri di Mahat Ali. Perbedaan mahasantri dengan mahasiswa pada umumnya tentu saja yang paling berbeda adalah karena mahasantri ini hidup dan tinggal bersama di lingkungan pondok pesantren. Dan sehari-hari itu di pondok pesantren. Berbeda dengan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang di luar pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang kuliah perguruan tingginya juga di lingkungan pesantren? Apa yang berbeda dengan mahasantri Mahat Ali? Nah, tentu saja perbedaannya bukan semata-mata tempat tinggal, bukan semata-mata nama lembaga pendidikan yang berbeda, tetapi inputnya, seleksi masuknya ke Mahat Ali sebagai lembaga pendidikan tinggi di pesantren tentu saja berbeda dengan sekolah tinggi agama Islam, institut misalnya, atau universitas misalnya yang ada di lingkungan pesantren. Ya, input ini terkait dengan substansi keilmuan, terkait dengan kualitas belajar, kualitas membaca, akses terhadap kitab-kitab kuning atau kutubut turos yang memang akan dipelajari selama di Mahat Ali. Ini penting ya kami jelaskan bahwa mahasantri memang harus punya karakter yang khusus di sini. Mereka sudah menguasai grammar bahasa Arab dengan baik, ya, apakah Jurmiyah, Imriti, bahkan lebih jauh dan lebih pas memang kalau sudah memahami Alfiyah Ibnu Aqil misalnya. Nah, kalau sudah sampai kepada belajar grammar di tingkat itu, tentu saja input dari mahasantri ini akan menjadi jaminan bahwa di Mahat Ali memang akan menjadi mahasantri yang unggul, mahasantri yang sesuai dengan harapan didirikannya Mahat Ali. Nah, ini yang berbeda dengan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi dengan pesantren, karena mereka tidak mensyaratkan itu semua, hanya tinggalnya di pesantren, bahkan mungkin baru mulai belajar, bahkan belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, mungkin juga baru belajar ngaji kitab atau dan seterusnya ya, sambil kuliah sambil mondok. Kalau ini tidak, di Mahat Ali itu bukan semata-mata kuliah dan sambil mondok, bahkan mungkin mahasantri juga sudah ada yang menjadi badal kiai. Ada mahasantri yang juga menjadi ustadz di lingkungan pesantren. Seperti kita tahu bahwa pendidikan di pesantren itu cukup beragam ya, mulai dari ibtidaiyah, mungkin juga ada dari Raudhatul Atfal, taman kanak-kanak,
kemudian ada dari sanawiyah atau dinia formal wusto, atau muadalah salafiyah, atau muadalah mualimin misalnya yang tingkat wusto, tingkat ulia. Jadi mahasantri di Mahat Ali insya Allah secara kualitas mereka juga sudah layak untuk menjadi ustadz, menjadi guru, pendamping, menjadi musyrif atau musyrifah di pesantren atau di lingkungan pesantren yang ada pesantren putrinya, yang mungkin juga pesantren tingkat ibtida, tingkat sanawi, tingkat wusto. Tentu saja mahasantri Mahat Ali mampu melakukan itu. Dan ini yang berbeda dengan mahasantri atau mahasiswa pada umumnya di kampus. Pertama tadi soal input, kemudian yang kedua soal kualitas, dan dia ketika menjadi mahasantri di Mahat Ali, dia juga bisa menjadi badal kiai, menjadi dan lain-lain. Intinya adalah selain belajar di Mahat Ali juga mampu mengamalkan ilmu yang sudah diperolehnya. Baik terkait dengan mata kitab fikih, bahasa Arab atau lugho, atau juga mungkin balaghah, tarikh, fikih ushul fiqh, tafsir, hadis, tasawuf ataupun yang lain-lain. Intinya bisa menjadi badal kiai atau badal ustadz yang belajar, yang mengajar terhadap kitab-kitab yang memang dipelajari. Nah, ini saya kira yang penting kami sampaikan bahwa mahasantri di Mahat Ali itu berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Itu dari sisi input dan juga kualitas. Lalu bagaimana untuk memperkuat, untuk memberikan peningkatan mutu terhadap mahasantri? Nah, ini yang penting kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja mahasantri Mahat Ali tidak cukup hanya berbekal itu. Mahasantri juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kalau sekarang misalnya era digital, tentu saja teman-teman mahasantri harus care terhadap teknologi informatika atau ilmu yang terkait dengan digital. Ya. Apapun ya, apakah Anda akan concern pada di media sosialnya, atau Anda akan concern terhadap ilmu IT-nya, atau concern di programmernya, atau apapun ya. Intinya di era digital ini, di mana kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan handphone, apa yang disebut dengan laptop, apa yang disebut dengan komputer, tab, dan seterusnya. Juga dengan media sosial, ada Twitter, ada ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, tidak bisa kita acu tak acu terhadap perkembangan zaman ini. Mahasantri Mahat Ali harus mampu memberikan solusi. Mahasantri juga harus diperkuat soal ini. Karena itu Kementerian Agama melalui Subdit Pendidikan Mahat Ali atau Direktorat Pesantren tentu saja ke depan akan memperkuat hal-hal semacam ini ya, penguatan digital. Kalau sebelum ini Direktorat melalui Dana Abadi Pesantren pernah ada program tentang multimedia pesantren, itu di dalamnya bisa menjadi ahli IT, programmer, videografer, kemudian dan macam-macam ya, jadi tergantung keahliannya. Tentu saja mahasantri Mahat Ali juga harus belajar, dan kami akan mencoba dalam konteks ini misalnya ingin memperkuat keilmuan digital dari para mahasantri melalui para alumni yang sudah kita sekolahkan ya. Jadi mereka ini dapat program beasiswa non degree dari anak pesantren untuk kursus atau short course terkait dengan multimedia. Nah, dan ini tentu saja manfaatnya adalah juga untuk pesantren khususnya dan juga pada umumnya untuk umat, bangsa, dan negara. Ini satu contoh bahwa bagaimana mahasantri juga harus care, harus diperkuat dalam konteks digital. Lalu bagaimana pengembangan mahasantri ini yang sudah menguasai kitab kuning, yang menguasai ilmu didaktik misalnya, atau mereka yang belum mampu bisa menjadi pengajar yang baik.
Tentu saja mahasantri yang sudah punya kemampuan keilmuan semacam ini memang harus diiringi dengan training calon guru ya, istilahnya ilmu didaktiknya juga harus dipelajari. Ya. Jadi perlu nanti ada penguatan bagaimana menjadi guru yang baik. Nah, ketika tahun 2024 Kementerian Agama punya program double degree untuk marhalah tsaniyah di Mahat Ali bekerja sama dengan UPSI, University Pendidikan Sultan Idris di Malaysia. Ini juga dalam rangka untuk memperkuat alumni Mahat Ali marhalah tsaniyah, marhana tsani, magister juga ahli di bidang pendidikan. Ketika nanti pada saatnya mereka sudah kuliah di pendidikan Sultan Idris di Malaysia, karena memang ini adalah universitas pendidikan, tentu saja mereka akan diajari ilmu tentang pembelajaran, bagaimana manajemen pendidikan, didaktik, dan juga ilmu-ilmu yang lain ya. Dan ini bagi kami di Subdirektorat Pendidikan Mahat Ali juga bagian dari bagaimana menyiapkan mahasantri baik marhalah ula atau marhalah tsaniyah menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang dosen yang baik, sesuai dengan ilmu kependidikan, sesuai dengan ilmu keguruan, sesuai dengan ilmu yang memang pada bidangnya. Jadi bukan semata-mata mengajar kitab kuning, bukan semata-mata mengajar kutubut turos atau ceramah, tetapi juga harus didalami dengan ilmu-ilmu kependidikan. Ini saya kira beberapa ikhtiar Kementerian Agama bagaimana memperkuat mutu kualitas mahasantri yang memang sejak awal sesungguhnya sudah punya kemampuan yang berbeda dengan sebelumnya. Karena mahasantri di Mahat Ali ini sesungguhnya mereka sudah punya kemampuan yang lebih dibanding dengan mahasiswa yang pada umumnya. Karena mereka apalagi yang inputnya dari pendidikan diniyah formal satu pendidikan muadalah, tentu saja mereka sudah cukup menguasai untuk kutubut turos. Di Mahat Ali mereka untuk pengembangan, mereka untuk membandingkan, untuk muqaron, untuk mendalami lagi, untuk lebih memperkaya. Karena itu ketika menjadi mahasantri di Mahat Ali, kalau tidak bisa memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, eman sekali mutu kualitas yang sudah ada pada dirinya. Karena itu kami dari Subdirektorat Pendidikan Mahat Ali Direktorat Pesantren ingin memperkuat mahasantri ini dalam banyak hal. Tadi paling tidak sudah kami sebutkan dua hal. Pertama adalah penguatan untuk digitalisasi. Karena era ini adalah era digital, maka mau tidak mau mahasantri ini juga harus care terhadap perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, ketika sudah menguasai substansi, konten, dan lain-lain, harus tahu bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana cara mendampinginya, bagaimana cara ilmu-ilmu ini bisa sampai kepada masyarakat dan juga bisa mengubah. Karena pendidikan pada dasarnya adalah alat atau sistem yang mampu mengubah masyarakat, situasi sosial yang awalnya kurang baik, menjadi lebih baik, yang awalnya misalnya mohon maaf tidak mengerti agama biar paham agama dan juga bisa mendalam agama lebih jauh menjadi orang yang bertakwa dan seterusnya. Ini adalah kesempatan yang baik ya. Jadi penguatan mahasantri pada bagian tadi penguatan didaktik metodik misalnya pembelajaran itu juga penting ya. Walaupun kita tahu bahwa ada juga ilmu-ilmu pembelajaran yang lain, tapi paling tidak menyampaikan pesan dari kitab-kitab kuning, menyampaikan isi kutubut turos yang terkait dengan fenomena sosial hari ini. Karena kita tahu bahwa penulisan kitab kuning itu ada rentang waktu yang cukup lama dengan hari ini. Ketika kitab itu ditulis mungkin sudah lebih dari 1 abad ya, 2 abad, 3 abad ketika kitab itu ditulis ya. Makanya namanya kutubut turos. Karena itu harus ada kemampuan seorang kiai, seorang ustadz untuk menyampaikan ini sesuai dengan konteks zamannya. Kita sangat paham dulu para kiai,
para alim, para masyayikh ketika mengajarkan kitab itu sudah cukup dengan pengalaman hidupnya. Saya masih ingat ketika saya sanawiyah misalnya mondok mendengarkan kiai ketika menjelaskan kitab itu sangat enak sekali karena dikaitkan dengan konteks sosial. Jadi bukan semata-mata memberikan makna, memberikan ini, tapi ada konteksnya. Nah, ada konteks inilah saya kira yang penting untuk dipelajari dengan ilmu kependidikan, termasuk bagaimana mengajarkannya, termasuk bagaimana mengimplementasikan dari kitab-kitab kuning yang ada. Nah, itu dua penguatan paling tidak untuk memperkuat mahasantri, dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting ada leadership. Ya. Leadership kepemimpinan. Kepemimpinan ini tentu saja perlu dilakukan, makanya ada organisasi namanya Dema Amali, Dewan Mahasantri Asosiasi Mahat Ali. Ini adalah organ yang ada di Mahat Ali untuk latihan menjadi pemimpin bagi para mahasantri di Mahat Ali. Dema Amali ini bagi kami adalah satu terobosan, satu inovasi. Jadi nanti walaupun para mahasantri ini hidup dan tinggal di pesantren, baik sebagai mahasantri ataupun sebagai ustadz ataupun mungkin juga sebagai pengajar atau staf di lingkungan pondok pesantren, tetapi jangan dilupakan bahwa kegiatan di DM Amal ini juga penting. Nah, ini tentu saja untuk memperkuat, untuk bisa nyambung dengan semuanya apa yang ada di pesantren. Pengalaman berorganisasi di DM Amal ini misalnya ibaratnya seperti ketika saya dulu aktif di organisasi pergerakan mahasiswa ya. Karena saat itu tentu konteksnya berbeda ya dengan di lingkungan pesantren. Ketika di pesantren saya juga aktif di organisasi seperti Keluarga Santri Wilayah 3 Cirebon misalnya. Karena saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat, dan ada organisasi dan itu penting untuk latihan. Kenapa kok dalam organisasi itu penting? Karena di situ kita akan tahu misalnya ada konflik, maka kita harus tahu bagaimana solusinya, bagaimana resolusinya. Ada ilmu-ilmu untuk manajemen konflik. Tentu setiap orang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang harus di-manage ya, bukan kemudian kita harus sama semua, tidak, karena perbedaan itu adalah rahmah. Ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat, dan ini yang harus dikemas dalam kehidupan sosial, politik, kemahasiswaan misalnya melalui Dema Amali. Jadi kalau ada mahasantri yang dari sukunya berbeda, provinsinya berbeda, kemudian mungkin status sosialnya juga berbeda, tentu saja tidak apa-apa. Ini bagian dari dinamika sosial, dinamika di organisasi. Nah, di situ pentingnya seorang leader. Leader itu harus mampu mengorganisir, mampu harus memfasilitasi, harus mampu memberikan solusi dan mampu menggerakkan. Saya kira ini jelas sekali karena di dalam ayat Al-Quran sering kita hafal bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini tentu saja tidak hanya terkait dengan organisasi, tapi dengan perubahan pada umumnya ya. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri akan mengubahnya. Melalui Dema Amal ini saya kira bagian dari perubahan itu. Kita boleh berbeda status, tetapi jangan sampai karena status sosial yang berbeda itu, lalu kita tidak menjadi berteman, tidak menjadi kompak di Mahat Ali. Sebagai mahasantri dengan kemampuan, keilmuan dan keunikan yang dimilikinya, saya kira harus dimanage dengan baik. Nah, Dewan Mahasantri atau Dema Amal ini menjadi salah satu cara bagaimana leadership itu dibangun, leadership itu dipraktikkan. Karena nanti kalau sudah lulus di Mahat Ali, mahasantri ini akan juga praktek di tengah masyarakat. Saya senang mendengar bahwa ada alumni Mahat Ali yang menjadi politisi. Saya senang misalnya ada Mahat Ali yang juga menjadi ekonom. Ada lulusan Mahat Ali yang juga menjadi pedagang, yang bisa menyatukan banyak potensi-potensi ekonomi di masyarakat. Apalagi misalnya Kementerian Agama punya program inkubasi
kemandirian ekonomi pesantren. Tentu Mahasantri juga punya kontribusi di situ ya. Apalagi yang takhususnya terkait dengan hukum Islam, misalnya fikih usul fiqh ya, ataupun yang lainnya. Nah, ini saya kira leadership itu juga bagian dari bagaimana Mahasantri ini memperkuat dirinya ketika Mahasantri itu menjadi alumni, menjadi lulusan dari Mahat Ali. Paling tidak tiga inilah yang akan kita lakukan, yang coba kita programkan bagaimana memperkuat Mahasantri di Mahat Ali melalui Subdit Pendidikan Mahat Ali. Karena bagaimanapun leadership itu harus dibangun melalui Dema Amali salah satunya, ataupun melalui organisasi kedaerahan atau melalui organisasi santri yang lain. Kemudian ilmu didaktik juga harus diperoleh. Ya, tentu saja tidak harus melalui double degree, tapi juga melalui kursus, melalui short course, melalui training dan yang lain-lain. Karena dengan cara itulah ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di pondok pesantren akan mampu diamalkan di tengah masyarakat ketika khususnya sudah lulus dari Mahat Ali. Saya kira itu yang bisa disampaikan, bagaimana kita ingin memperkuat Mahasantri di Mahat Ali. Mahasantri ini berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi pada umumnya karena pada dirinya sudah punya kemampuan, sudah punya keilmuan, tinggal diimplementasikan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.